saya ini lagi akan dicoklit oleh teman-teman dari tim KPU Kabupaten Sumbawa Barat, ada penguasa Bawaslu-nya. Jadi kita ini menjadi warga yang baik ya. Jadi kita harus didata supaya kita bisa mendaftar menjadi pemilih tetap nantinya. Sebelum menjadi pemilih tetap mereka harus mendata kita semua, dan saya harap seluruh masyarakat Sumbawa Barat harus taat dan patuh karena mereka ini memakai standar COVID-19. Di suasana ini kita harus menghargai apa yang dilakukan oleh teman-teman supaya proses demokrasi pilkada di Kabupaten Sumbawa Barat ini berjalan dengan lancar. Oke. Akan melakukan pendataan untuk pemilihan tetap untuk pemilihan nanti. Ya. Jadi untuk lebih mutakhir mungkin boleh saya KTP. Teman-teman KPU di sini dibantu oleh teman-teman dari PPK dengan PPS-nya ada. Ini tim apa namanya? PPDP-nya. Jadi mereka ini langsung menanyakan kepada setiap warga negara, masyarakat yang tinggal di kampung masing-masing, dan mereka ini langsung diawasi oleh Bawaslu baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan. Jadi mereka ini juga nanti kalau di tempat lain mungkin langsung dengan petugas pengawas lapangan desanya. Jadi kita ditanya pertamanya akan dilihat kartu keluarganya. Ini kartu keluarga, jadi siapapun keluarga masyarakat Sumbawa Barat harus punya kartu keluarga. Selain itu harus kita punya KTP. Nah baru sah data pendataannya itu bisa dilakukan. Nah data ini kita serahkan kepada tim PPDP-nya. Nanti akan dilihat apakah saya ini masuk dalam daftar pemilih sementara atau tidak. Nah, nanti kita lihat. Bentar, coklit itu apa? Nanti masyarakat nggak tahu. Oh, ya. Coklit tidak dijelaskan. Coklit itu adalah pencocokan dan penelitian data kependudukan kita, yang memang data itu KPU telah melakukan sinkronisasi di tempat dengan DPT, dan memang telah kami berikan kepada teman-teman PPDP sebagai bekal pencoklitan di lapangan. Oke. Ini pencocokan ya? Pencocokan dan penelitian, jadi mencocokkan data kependudukan dan diteliti. Jangan sampai misalkan di data kita, di NIK kita, siapa tahu ada perubahan entah statusnya atau entah elemen data lainnya. Jadi itulah fungsi pencocokan dan penelitian. Nah, satu pertanyaan ini, jadi ini kan pencocokan data ini kan di mana-mana mungkin saya belum ya, tetapi kalau yang punya anak misalnya sekarang kan tak masuk nih dalam datanya. Terus dia ini pada saat nanti tanggal ya 9 Desember itu dia pas menjadi mempunyai hak pilih. Itu coklitnya gimana pas usia 17 tahunnya? Ya, pada intinya bahwa sesungguhnya data pemilih yang usianya tanggal 9 Desember besok itu usia 17 tahun itu sudah KPU mendeteksinya, dan kita sudah memasukkan dia dalam POM AKWK namanya. Manakala nanti ketemu misalkan ada pemilih yang dia belum terdata dalam POM AKWK, maka misalkan pemilih itu usianya 17 tahun tanggal 9 bulan 12 besok, itu kita masukkan dalam POM AAKWK. Lalu bukti kependudukannya adalah kami mengacu kepada bukti kependudukan kakak induknya. Misalkan berarti kakak ini harus dilihat ya? Dilihat. Jadi sebelum lihat KTP-nya, dilihat kakaknya dulu. Jadi di kakak ini bisa diprediksikan apakah ada warga atau anggota rumah tangga keluarga ini yang nanti kemungkinan pada tanggal 9 Desember itu bisa memilih. Jadi mereka ini tanpa juga melihat ini karena memang belum terbit misalnya KTP-nya, mereka secara otomatis akan dilihat kakaknya. Nah itu menjadi pemilih cadangannya untuk bisa pemilih baru ya. Nah ini jadi pemilih baru, tapi masuk kan dalam tahapan coklit. Ya, menjadi bagian dalam POM AKWK seperti ini. Kemudian manakala terdapat pemilih yang belum masuk di sini, tapi memiliki identitas dan lainnya, maka kami menjadi ada lembaran baru AKWK. Seperti ini dia POM AKWK-nya. Nah, jadi masyarakat Sumbawa Barat khususnya yang punya hak pilih nanti di tanggal 9 Desember, apakah nanti pas atau lebih harinya, bahwa pada tanggal tersebut tanggal 9 Desember itu usianya 17 tahun yang sudah mempunyai hak pilih,
Kalau lupa dikasih tahu oleh panitia yang mendatangkan coklit, ya harus dikasih tahu. Kan kadang-kadang lupa ya. Nah, dan saya harap teman-teman dari PPDP-nya, terus teman-teman PPS yang nanti akan ada petugas lapangan juga harus bisa melihat, mengklarifikasi kartu kakaknya untuk melihat ada nggak kemungkinan salah satu dari warganya itu ada menjadi pemilih baru, ya. Oke, dilanjut. Jadi permisi Pak, menurut syarat untuk Ya. pemilihan itu kan di atas 17 tahun. Oke. Nah di sini sesuai dengan kartu keluarga sini ada 3 pemilih yang terdapat di kartu keluarganya, jadi ada 3 yang kita tulis. Oke. Ini boleh minta tanda tangan. Setiap warga masyarakat yang sudah terdata, untuk bisa valid bahwa kalian itu bisa terdata atau tidak, karena tidak menutup kemungkinan ada kekeliruan ya setelah kita diizinkan. Kalau kita tidak tanda tangan, jangan-jangan nanti tidak keluar. Nah, bisa mengajukan lagi, mempertanyakan itu ke PPS ya. Jadi ini harus ditanda tangan sebagai bukti bahwa kita ini untuk sementara sudah masuk dalam coklit pendataan pemilih di Kabupaten Sumbawa Barat. Oke. Nah, ini apa fungsinya ini? Ini kan stiker apa? Fungsinya apa ini? Ini untuk ditempel di depan Pak, supaya Ya. anggota itu tahu bahwa di sini ada 3 pemilih. Ada pemilih ya. Oke, alhamdulillah. Ini untuk nanti pembagian kartu pemilih pada saat nanti mau memilih ya. Itu dilakukan oleh teman-teman KPPS nantinya ya. Nanti akan dilihat ininya kalau memang ada di sini. Jadi mereka secara langsung akan memberikan sejumlah nama yang ada di sini ya. Ini harus dijelaskan. Oke. Jadi ini saya pasang sana ya. Ya nanti kita yang Oke. Untuk pada masyarakat bahwa hari ini adalah serentak di semua desa dan RT itu untuk yang tidak punya kepentingan di luar ya standby di rumah misalnya kan. Betul. Menerima PPD atau petugas yang ada ini, terima di rumahnya, kemudian berikan dokumen-dokumen kependudukannya sebagai ketentuan bisa dicoklit oleh Oke, setelah kita pasang sama-sama sana di luar biar tidak gelap. Foto dulu untuk Ya. pemberian Oh ya. foto dulu itu. Ya, ini difoto ya. Berdiri. Oke. Termasuk seperti itu. Silakan. Ini juga. Ibu, saya sampai Ya nih. Diperlihatkan. Oke. Ayo teman-teman. Izin Pak, Bu, 32. Sekali lagi izin 32. Terima kasih. Ini kalian pasang di depan. Ayo kita ke depan. kamu pakai masker apa kali ini jangan Di sini atau sana? Di sini dulu Pak. Yang ini Pak. Netral itu atasnya ada ya. Ada hijau. Di sini. Oh ya di sini. Ada KPU-nya ini. Kamu lihat stiker ada stiker limbah itu di sini. Di Pak Bupati ada stiker limbah saya. Oke. Jadi ini dipasang untuk masyarakat tahu ya bahwa kita ini setiap warga yang terpasang ini berarti ada pemilih di dalamnya. Nah, bagi masyarakat Sumbawa Barat ya kita himbau, saya atas nama pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat berharap hari ini KPU serempak ya di Kabupaten Sumbawa Barat melaksanakan coklit. Tidak hanya di Kampung Sampir atau Kelurahan Sampir, tapi se-Kabupaten Sumbawa Barat. Ini berlaku berapa hari? Sampai tanggal 13 Agustus. Sampai tanggal 13 Agustus. Jadi kalau yang belum datang ke rumahnya jangan bilang belum, jangan bilang tidak ya. Tetapi mereka ini petugas ini ada tahapannya. Jadi mereka tidak bisa menghabiskan hari ini semua, tetapi ini ada jangka waktunya sampai tanggal 13 Agustus. Nah, saya berharap kepada seluruh masyarakat Sumbawa Barat ya, untuk stay di rumah kalau tidak terlalu banyak kepentingan di luar, dan menerima para petugas PPDP dan para PPS, PPS-nya sama petugas lapangan yang akan turun langsung ke rumah bapak-bapak ibu-ibu sekalian, berikan data yang benar, jangan memberikan data yang palsu,
karena ini akan bisa mempengaruhi kualitas demokrasi di Kabupaten Sumbawa Barat ya. Selamat bekerja untuk teman-teman KPU. Insya Allah apa yang kalian sampaikan ini adalah hal yang oke. Ya. Nah, ini. Ya, kami dari KPU Kabupaten Sumbawa Barat menghimbau dua hal kepada masyarakat khususnya di KSB. Pertama adalah silakan Bapak Ibu semuanya mengecek data kependudukan Ibu di www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id. Ya. Jadi di situ tinggal dibuka websitenya, akan ada muncul di situ kolom-kolom, tinggal kita mengisi nik kita plus nama kita, dan insya Allah begitu kita klik dia akan muncul di mana kita akan memilih identitas mana. Yang pertama. Yang kedua adalah manakala datang nanti tim-tim PPDB kami, petugas kami di lapangan menggunakan penutup wajah, menggunakan masker dan juga tanda-tanda bandel lengan sebagai tanda PPDB. Jangan Bapak Ibu menganggap itu petugas tim medis, karena kebanyakan di tempat lain begitu melihat tim KPU dia menganggap tim medis, takutnya akan diswab sehingga dia tunggang langgang meninggalkan rumahnya bahkan menutup pintu. Jadi sekali lagi kepada masyarakat KSB khususnya, petugas kami menggunakan alat APD pelindung kesehatan mereka untuk menjaga untuk menyelesaikan dengan protokol COVID. Jadi tolong diterima di rumah. Insya Allah mereka itu bukan tim medis, hanya untuk mendata kependudukan kita untuk kita sukseskan pemilihan Bupati 2020 ini. Sekian. Nah, tapi kalau tidak, kan ini banyak masyarakat yang gagap juga kan, yang tidak ngerti web ini ya. Mereka langsung bisa ke KPPS ya, bisa nanya ke kantor kelurahan atau ke desa ya, di PPS nanti akan dilihat. Jangan-jangan sampai tanggal 13 Agustus ternyata kalian belum terdata atau lupa didata. Kita selaku warga negara yang baik ya harus proaktif datang ke petugasnya. Insya Allah KPPS ini berkantor di kantor desa atau kelurahan masing-masing ya. Atau kalau enggak jauh-jauh ke kantor camat juga bisa. Di sana juga ada teman-teman PPK, atau langsung ke KPU Kabupaten Sumbawa Barat di Jalan Telaga Bertong ya. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.